Halo sahabat sedesa, balik lagi bareng saya Ari untuk ngebahas peluang usaha desa. Dalam kesempatan kali ini kita akan ngebahas mengenai peluang usaha warung tenda atau yang biasa kita kenal dengan usaha warung kaki lima. Bicara usaha makanan atau kuliner, tentu saja selalu menjanjikan untung yang besar. Hal ini karena makanan dan minuman merupakan kebutuhan pokok setiap manusia. Ada banyak bisnis yang ditawarkan di bidang kuliner. Namun khusus pembahasan kali ini kita akan ngebahas yaitu bisnis warung kaki lima atau bisnis warung tenda. Seperti apa potensi bisnis warung tenda di Indonesia? Saat ini, penilaian masyarakat mulai berubah terhadap warung tenda. Warung tenda atau warung kaki lima bukan lagi dinilai sebagai tempat makan kelas kedua. Namun saat ini sudah menjadi tempat makan dan bahkan tempat nongkrong dari berbagai kalangan. Banyak konsumen kelas atas yang datang ke warung tenda. Syaratnya tentu saja asalkan tempatnya nyaman, bersih, dan menu yang disajikan enak serta murah. Selain itu, warung tenda atau warung kaki lima harus memiliki ciri khas tertentu, utamanya dalam cita rasa. Ini menjadikan warung tenda tidak hanya sebagai tempat makan, tetapi juga sebagai tempat bagaimana kenangan itu diciptakan. Warung tenda sendiri ada dua macam, yaitu warung tenda yang memang buka dari pagi, siang, dan sampai malam hari. Kemudian ada warung tenda yang memang hanya buka di malam hari saja. Seperti kita ketahui, kalau di Indonesia warung tenda biasanya berada di trotoar, di antara sela-sela trotoar begitu. Nah, seperti apa sih kiat untuk memulai bisnis warung tenda atau warung kaki lima? Kita sudah ngebahas sedikit tentang potensinya ya. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita akan membuka warung tenda. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, ketahui menu-menu yang paling disukai masyarakat. Jika kita ingin memulai usaha kuliner, tentu saja menu yang paling umum atau paling diminati oleh masyarakat di daerah tersebut itu menjadi salah satu incaran kita. Selain tentu saja kita harus membuat menu kita sendiri yang memiliki ciri khas dan menjadi keunikan daripada kuliner yang kita tawarkan. Yang kedua, kita harus terampil memasak menu-menu yang lezat. Keterampilan kita dalam memasak menjadi pertaruhan dalam usaha kuliner, termasuk ketika kita memulai usaha warung tenda. Oleh sebab itu, kemampuan kamu dalam memasak menjadi nilai kunci dalam memulai usaha warung tenda ini. Ketiga, kamu harus berpikir kreatif dalam mengkombinasikan menu. Cobalah untuk mengkombinasikan menu A dan menu B, menjadikan olahan daging dengan olahan sayur dan lain sebagainya. Dengan kamu mengkombinasikan berbagai menu, kamu akan menciptakan ciri khas tersendiri dalam urusan kuliner ini. Keempat, memahami bagaimana manajemen warung makan. Tanpa pengelolaan bisnis yang baik, maka usaha warung tenda kamu bisa berantakan. Oleh sebab itu, kamu harus paham betul bagaimana manajemen warung makan, khususnya warung tenda. Kelima, kamu harus terampil mengatur pengeluaran usaha. Perihal keuangan usaha harus hati-hati betul. Kamu harus bisa membedakan mana pengeluaran untuk diri kamu sendiri dan mana pengeluaran untuk usaha kamu. Sehingga kamu harus bisa mengatur pengeluaran usaha kamu sebaik mungkin. Keenam, siapkan modal yang cukup. Modal ini akan kamu pergunakan untuk memulai usaha warung tenda, membeli peralatan seperti tenda, kursi, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, modal yang cukup juga menjadi hal yang penting untuk kamu persiapkan mulai dari sekarang. Apa saja yang menjadi rintangan dalam memulai usaha warung tenda? Ketika kamu memutuskan untuk membuka usaha di bidang ini, kemungkinan kamu akan banyak menemukan rintangan yang menghadang. Kamu harus siap menghadapi dan keluar dari rintangan tersebut. Adapun rintangan yang sering dihadapi adalah mengenai keluhan konsumen terhadap menu yang kamu buat dan tentu saja persaingan usaha itu sendiri. Oke, kita mulai dari menu yang disajikan. Menu yang disajikan biasanya paling banyak mendapatkan komplain, baik terkait rasa ataupun hal lain. Ini tidak lepas dari bahan makanan yang kamu gunakan. Oleh sebab itu, pastikan gunakan bahan makanan dengan kualitas terbaik. Contohnya sayuran hijau.
Sayuran hijau lebih enak jika segera diolah dalam keadaan masih segar. Nah, untuk mengatasi hal seperti ini, kamu harus bisa memahami berbagai karakteristik olahan pangan, sehingga bahan olahan tersebut bisa tetap segar dan terjaga kualitasnya. Ketika kamu masak menjadi sebuah menu, akan terhidang dengan sempurna. Dan ini tentu saja akan menjadikan menu-menu kamu teristimewa di ingatan dan lidah pengunjung. Kedua, rintangan yang datang dari kompetitor. Kompetitor dalam usaha kuliner warung tenda adalah hal yang harus kamu hadapi. Di daerah yang ramai dan padat, tentu saja banyak berdiri warung-warung tenda sebagai kompetitor kamu yang mungkin saja menu yang mereka tawarkan juga tidak jauh berbeda dengan menu yang kamu miliki. Oleh sebab itu, kamu harus memiliki ciri khas tersendiri. Boleh jadi menu yang ditawarkan sama, tapi ketika kamu memiliki ciri khas tertentu, memiliki cita rasa tertentu, orang akan mengingat warung tenda kamu sebagai sesuatu yang lebih cocok dengan mereka, sebagai sesuatu yang tidak pada umumnya. Maka buatlah ciri khas, misalnya dalam rasa dan penyajiannya. Selain itu, bersikap ramah dan berikan servis terbaik untuk para pengunjung adalah hal lain yang harus kamu perhatikan untuk mengalahkan kompetitor. Strategi usaha warung tenda. Ada banyak strategi yang bisa kamu lakukan ketika kamu akan memulai usaha warung tenda. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, pilih lokasi yang tepat. Kamu harus benar-benar bisa memilih lokasi yang tepat dan strategis. Lokasi yang tepat dan strategis dapat memberi keuntungan tersendiri untuk memulai usaha warung tenda. Kedua, ciptakan nama yang unik. Nama menjadi ciri khas atau brand yang akan melekat dan mudah diingat oleh pengunjung atau konsumen kamu. Oleh sebab itu, buatlah nama yang unik yang mewakili apa yang kamu ingin jual. Dalam hal ini, kuliner apa yang ingin kamu tawarkan. Ini bertujuan untuk menarik konsumen berkunjung ke warung kamu dan menjadikan mereka ingat terhadap warung kamu. Ketiga, keunggulan makanan. Karena ini bisnis makanan, maka rasa makanan menjadi keunggulan utama. Ciptakanlah rasa makanan yang enak dan lezat, serta mempunyai ciri khas. Misalnya menu makanan yang tidak menggunakan MSG atau micin. Keempat, pelayanan yang prima. Berikanlah pelayanan yang ramah kepada konsumen kamu, buat mereka terhibur dan ingin kembali ke warung tenda kamu. Kelima, berikan diskon. Sesekali ketika kamu grand opening begitu, buatlah diskon. Atau kamu bisa membuat paket-paket khusus. Contohnya, ketika pengunjung sedang ulang tahun hari itu, maka kamu berikan diskon 25%. Memberikan diskon di warung tenda bukan hal yang tidak bisa dilakukan, pasti bisa dilakukan. Keenam, penentuan harga. Harga terjangkau menjadi salah satu ciri dari warung tenda. Maka buatlah menu dengan harga yang tidak terlalu mahal dan buatlah daftar harga dengan jelas. Lantas berapa sih kebutuhan yang kita perlukan ketika ingin membuka usaha warung tenda? Analisis usaha warung tenda. Modal peralatan. Apa saja peralatan yang kita butuhkan? Mari kita lihat tabel berikut. Peralatan yang kita butuhkan diantaranya adalah gerobak, tenda, meja dan kursi, peralatan memasak, peralatan makan, papan nama dan lainnya. Total dari modal peralatan ini adalah Rp5.800.000. Tentu saja tergantung besar kecilnya dan jumlah peralatan yang kita inginkan. Namun, pada dasarnya usaha warung tenda bisa kita mulai dengan modal awal Rp5.800.000. Kemudian nanti ketika kita mulai membuka warung tenda, menu-menu bisa kita mulai misalnya dalam satu hari kita butuhkan untuk kebutuhan bumbu, bahan baku dan lain sebagainya 500.000 atau di bawah itu. Nah, mari kita hitung laba rugi per bulan. Jika kita membuat sebuah menu olahan, katakanlah mie goreng begitu, dengan asumsi kemampuan kita menjual dalam sehari adalah 40 porsi dengan harga 6.000, maka kita akan mendapatkan 7.200.000 per bulan, yaitu pendapatan kotor. Nah, pendapatan tersebut kita kurangi dengan biaya-biaya, misalnya biaya penyusutan peralatan.
Keuntungan kotor 7.200.000 tersebut kita kurangi dengan beban-beban biaya seperti pada tabel berikut, yaitu biaya untuk penyusutan peralatan, biaya bahan baku, biaya upah karyawan, biaya transportasi, dan biaya lain-lain sebesar 4.720.800. Maka dalam satu bulan laba bersih yang kita terima adalah 7.200.000 dikurangi 4.728.800 rupiah, yaitu 2.479.200 rupiah. Sehingga ketika kita perhitungkan dengan modal yang sudah kita keluarkan untuk membeli peralatan, perkiraan modal akan kembali yaitu sangat cepat, kurang dari 2 bulan, yaitu 5.800.000 dibagi 2.479.200 rupiah. Nah, dengan melihat perhitungan ini, maka sebenarnya usaha warung tenda memiliki peluang yang sangat besar, memiliki potensi yang besar. Namun kembali lagi, semua ini hanyalah sebuah hitung-hitungan. Pada realitanya kita harus benar-benar mengetahui bagaimana persaingan yang terjadi di daerah tersebut, apa menu yang akan kita buat, dan seperti apa daya beli masyarakat untuk kuliner tersebut. Jadi demikian pembahasan kita kali ini mengenai peluang usaha warung tenda. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan bisa memberikan gambaran bagi sahabat sekalian yang ingin memulai usaha warung tenda. Buat kamu yang ingin memulai usaha di bidang kuliner, kamu bisa lihat video yang satu ini. Kamu hobi masak, suka makan, mau kulineran setiap hari, tapi tetap auto cuan? Kamu bisa mencoba peluang usaha kuliner lokal Nusantara. Yuk kita bahas. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan pembaruan video-video sedesa lainnya. Terima kasih telah menonton. Salam.